Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di mata kuliah sistem jaringan, di mana untuk minggu kali ini saya akan membahas tentang subnetting. Oke, kita mulai saja. Oke, pengalamatan IP. Di dalam jaringan TCP/IP, setiap terminal diidentifikasikan dengan sebuah alamat IP yang unik, kecuali pada router dapat memiliki lebih dari sebuah alamat IP, karena itu disebut sebagai multi-home device. Nah, maksudnya di sini adalah dari pengalamatan IP ini adalah jadi jaringan TCP/IP itu adalah suatu terminal yang memiliki alamat IP. Biasanya TCP/IP ini itu adalah IP-nya adalah versi 4 biasanya, tapi sekarang sudah ada yang versi 6-nya ya. Nah, jadi kenapa di subnetting ini dibahas? Yang pertama adalah pengalamatan IP, karena subnetting itu berada di dalam IP itu sendiri. Jadi nanti seberapa banyak IP yang kita bisa gunakan, yaitu dari subnettingnya ini, gitu ya. Nah, kenapa kok router ini bisa memiliki banyak IP? Karena di router ini bisa IP IP-nya itu bisa ada beberapa jenis. Beberapa jenisnya seperti apa? Bisa ada kelas A, kelas B, kelas C, secara bersamaan kita bisa gunakan. Ya. Nah, diilustrasikan seperti ini. Misalkan di sini ada beberapa host. Misalkan di sini ada 3 host ya. Satu IP interface, masing-masing semua memiliki satu IP. Nah, di sini si host ini terhubung dengan yang namanya switch. Anggaplah misalkan di sini nih, misalkan host ini host ini yang memiliki IP ini terhubung, misalkan di sini adalah kelas misalkan di sini 192, 168, atau gampangnya seperti inilah ya. Misalkan di sini 192, misalkan gitu ya, 168, misalkan gini. Kemudian misalkan 0, kemudian di sini 1, kemudian di sini 2, di sini 3. Nah, ini sebagai ilustrasi saja ya. Nah, 192.168.0.1 ini adalah untuk host yang ini, misalkan ini yang kedua, yang ini ketiga. Nah, ini terhubung di sini semua, di switch ini semua. Nah, di sini ini router ini kan tadi kan bisa di sini itu misalkan di sini kelas A, di sini kelas B, di sini kelas C. Nah, ini bisa terjadi karena di sini di router ini ada aturannya, ada settingannya. Oke. Nah, nanti kita akan bahas pada saat kita nanti belajar tentang routing ya. Nah, saat ini kan kita di subnetting nih. Nanti pas di pertemuan selanjutnya tentang routing, nanti akan dibahas bagaimana kita bisa menghubungkan antara IP kelas A, kelas B, kelas C, gitu ya. Nah, kemudian di sini Badan Internasional Pengelola IP. Di Asia Pasifik, pengelola IP dilakukan oleh Asian Pacific Network Information Center atau APNIC. Kemudian APNIC ini bertugas sebagai bagian blok nomor IP dan nomor Autonomous System atau AS kepada para ISP di kawasan Asia Pasifik. Selain itu juga mengelola Authoritative Registration Server atau dan reverse domain atau ARPA ya. Jadi si APNIC ini itu dia ini yang menentukan blok-blok IP untuk si ISP yang ada di Asia Pasifik. Jadi contoh misalkan di Indonesia ISP ini ada berapa perusahaan pengelola ISP. Nah, di Indonesia ini nanti dia sudah dibagi, ini loh IP-nya yang dari Indonesia, ntar ini loh yang dari Singapura, ini loh yang dari Malaysia. Nah, itu si APNIC ini yang bertugas gitu ya.
Kemudian selain APNIC, badan lain yang bertugas melakukan manajemen IP antara lain adalah American Registration for Internet Number atau ARIN, Resort IRIF atau RIFE, African Regional Internet Registry Network, kemudian Information Center atau AFRINIC. Koordinasi internasional dari keempat badan tersebut dipegang oleh International Assigned Number Authority atau IANA. Oke, kemudian kita lanjut. Kemudian, nah di subnet ini itu kita harus mengerti dulu pengkonversian bilangan biner ya, ke desimal atau sebaliknya desimal ke biner. Nah di sini kan biner itu kan sebenarnya ini adalah kan biner itu kan adalah angka 0, bilangannya cuma angka 0 dan angka 1. Ini kan desimal itu kan dari 0 sampai dengan angka 9. Gitu ya. Ingat ya. Kalau biner ini 0 dan 1, sedangkan desimal 0 sampai dengan 9. Nah, di sini misalkan sebagai ininya, setiap 8 bit nomor IP dapat dikonversi ke desimal dengan komposisi bagi berikut. Jadi, bilangan biner ke desimal itu bisa terjadi seperti gini. Misalkan X kali 2 pangkat 7 tambah X kali 2 pangkat 6 atau X kali 2 pangkat 5 plus X kali 2 pangkat 4 plus X kali 2 pangkat 3 plus X kali 2 pangkat 2 plus X kali 2 pangkat 1 dan X plus X kali 2 pangkat 0. Atau di sini bisa juga kalau perpangkatan itu kan 2 pangkat 7, teman-teman mungkin agak bingung. Nah, kita bisa langsung di sini X kali 128 ditambah X kali 64 ditambah X kali 32 ditambah X kali 16 tambah X kali 8 ditambah X kali 4 ditambah X kali 2 dan X kali 1. Oke, jadi 2 pangkat 7 sama dengan 128, 2 pangkat 6 64, 2 pangkat 5 32 dan seterusnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi sudah jelas. Oke, contohnya di sini misal ada bilangan di sini ada bilangan biner yang diminta untuk dirubah menjadi bilangan desimal. Oke, bilangan binernya adalah 11001011. Maka di sini adalah 1 yang ini ya. Oke, kita coba ya. 1 kali 2 pangkat atau 1 kali 128 ditambah 1 kali 64, kemudian 1 ini, kemudian di sini harusnya 32 kemudian 16. Nah, di sini 1 kali 2 di 1 kali 8, di sini kali 4, kemudian di sini kali 2 dan di sini kali 1. Oke, maka hasilnya 128 ditambah 64 ditambah 8 tambah 2 tambah 1. Atau gampangnya dari yang ini ya, atau gampangnya jangan repot-repot. Yang 0 ini jangan dimasukkan. Langsung aja. Itu lebih mudah sebenarnya. Tapi setiap orang biasanya berbeda-beda. Nah, di sini konversi biner ke heksadesimal. Di sini angka heksadesimal mengandung, jadi kalau desimal itu kan dari 0 sampai dengan 9. Nah, kalau heksadesimal ini yang tadi 0 sampai dengan 9 ditambah A, B, C, D, E, F. Nah, contoh di sini adalah 1100111111001101. Maka di sini diibaratkan adalah di sini adalah C, ini 3. Jadi gampangnya gimana? Ini kita bagi 2. Ini kita bagi 2. Kan 4 masing-masing ya, masing-masing 4 kan ya. Ini kita jumlahkan. Nih, contoh, ini kita jumlahkan. Ini berapa hasilnya? Oke, kalau kita kembali lagi ke sini, kita kembali ke sini nih. Nih, ke sini. Di sini kan dari tadi kan 1 2 3 4, ya kan? Nah, maka kalau di sini adalah, kalau di sini kembali lagi adalah di sini kan berarti 12. Berarti kan 1 kali 8 ditambah
1 kali 4 ya kan, sama dengan berapa? 12 kan. 12 itu kalau di sini ini kan 9, 10, 11, 12. Maka di sini adalah C. Ya kan? Nah, ini kan pangkat 1 ini 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 1 ini 2. 1 tambah 2 3. Benar kan? Di sini udah jelas 8. Di sini D. Kenapa? Di sini kan tadi sini 12. 12 tambah 1 13. Berarti ini kan D. Gampang kan? Nah, biasanya heksadesimal ini untuk IP kelas IP versi 6. Ya, maaf, IP versi 6 bukannya kelas. Oke. Nah, di sini kalau dicontohkan kalau binerinya seperti gini. Binerinya 110011. Kemudian di sini 01010010 100111110 maka di sini untuk heksadesimalnya adalah dot desimalnya adalah 277. Di sini 82, kemudian di sini adalah 157 dan di sini 177. Ini contohnya ya. Oke, kita lanjut. Konversi desimal biner. Nah, ini dibalik. Tadi kan biner desimal, sekarang desimal biner. Nah, di sini untuk mengubah desimal menjadi biner dapat dilakukan dengan melakukan pengurangan dengan kelipatan pengalihan di atas. Jika dikurangi bisa maka diberi angka 1. Jika dikurangi bisa maka diberi angka 1 dan jika tidak bisa diberi angka 0. Oke, contoh. 203. Oke, 203 dikurang 128 sama dengan 75. Ya, maka di sini adalah 1. Oke. Bisa kan? 203 dikurang 128 75 kan? Bener nggak 75? 203 128 8 tambah 5 13 simpan 1 0. Benar ya? Bisa 1. Kalau bisa dikurangi itu kan di sini lihat. Jika dikurangi bisa maka diberi angka 1 dan jika tidak bisa diberi angka 0. Kan gitu ya perintahnya. Maaf. Maka di sini ini bisa, berarti di sini adalah angka 1. 75 dikurang 64 bisa. Di sini adalah 11. Benar ya? Hasilnya 1. 11 dikurang 32 tidak bisa, 0. 11 dikurang 16 0. 11 dikurang 8 sama dengan 3. Ini karena bisa ya, 1. 3 dikurang 4 tidak bisa, 0. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Hasilnya 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0, sama dengan 1. Hasilnya berada di kanan, anak panah ditulis dari atas ke bawah menjadi dari atas ke bawah ya, 11001011. Ini bisa pengurangan ya. Jadi kalau bisa diberi angka 1, kalau tidak bisa diberi angka 0. Itu gampang kan ya. Tapi ada lagi cara satu lagi. Ya. Cara satu lagi di sini maaf, di sini saya belum masukkan. Cara satu lagi sebenarnya gini. Ya. Cara satu lagi itu adalah dibagi. Dibagi, bagaimana dibaginya? Misalkan 203 dibaginya berapa? Biner itu kan 2 kan? Dibaginya 2. Maka 203 dibagi 2 bisa tidak? Ini kan tidak bisa ya. Maka ini 3 ini kita kurangin 1. Atau kita tulisnya di sini adalah sisa 1. Sisa 1 ya. Aduh maaf, ini sisa 1. Ini sisa 1. Di sini berarti 202. 202 dibagi 2 berapa hasilnya? Berarti kan 101. Oke? Hasilnya ya. Nah, 101 ini kita bagi 2 lagi. Maka di sini adalah 1. Oke? Maka di sini 100. 100 dibagi 2 itu adalah 50. Astagfirullahaladzim, maaf. 100 bagi 2 itu adalah 50. Oke? 50 dibagi 2 itu bisa kan? Maka di sini adalah 0 kita masukkan. Sama kan sebenarnya hasilnya tuh 0. Oke. Kemudian di sini 50 bagi 2 itu kan 25. Ya, 25 dibagi 2 bisa enggak? Oh, tidak bisa. Berarti di sini 1. Berarti di sini 24. 24 bagi 2 adalah 12. Bagi 2 lagi. Oke, 12 bagi 2 itu 0. Bisa kan? 6. Bagi 2 bisa 0. Di sini adalah sisanya adalah 3. 3 bagi 2 tidak bisa, ini 1. Maka sisanya adalah 1. Maka ini kita masukkan. Sama hasilnya 1
kalau kita masukkan sama 110, maaf. Kalau bedanya kalau di sini kan dari atas ke bawah kan ya. Dari atas ke bawah 1101010. Maka kalau di sini tuh kita balik dari bawah ke atas, hasilnya adalah 110011011 sama hasilnya. Oke? Gitu ya, gampang kan? Kayak gitu. Sama aja sih, ya. Oke. Nah, kategori pengelamatan IP itu ada 3 macam kategori pengelamatan IP, yaitu kelas full address konvensional. Jadi kalau full itu konvensional, pengelamatan berdasarkan kelas tanpa perlu ada subnetting. Jadi tanpa perlu ada subnetting, ya udah itu konvensional karena dia full. Contoh kelas C itu ada 250 IP-nya kan 255. Sebenarnya yang terpakai 254. Jadi 0 itu digunakan untuk blok subnet, kemudian 255 itu untuk broadcast, ya, gitu. Kemudian yang kedua adalah subnetting kelas full address, pengelamatan dengan subnetting. Oke. Kelas full addressing, tapi dia di sini sudah menggunakan subnetting. Kemudian yang ketiga adalah kelas addressing atau CIDR. Jadi ada 3 ya. Kemudian terus mengapa harus subnet? Mengapa subnetting? Nah, di sini subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Jadi dia bisa dibagi menjadi beberapa sub-sub ya. Kemudian sebagai contoh, dalam sebuah jaringan lokal yang menggunakan alamat kelas B 172.172.16.0.0 terdapat 65.534 host address. Nah, untuk efisiensi pengelolaan jaringan dapat ditingkatkan dengan cara melakukan subnetting terhadap network tersebut. Nah, subnetting kenapa? Jadi dari 65 ribuan IP address ini kita bisa gunakan misalkan hanya 500, itu bisa. Ya, atau 500-an lah, 500-an IP address itu bisa. Atau 500 terlalu banyak, hanya mau dipakai misalkan 200, itu bisa ya, 200-an lah misalnya mau dipakai, itu bisa. Makanya subnetting ya. Kemudian alasan perlu dibentuk subnetting, yang pertama adalah memudahkan pengelolaan jaringan, yang kedua mereduksi trafik yang disebabkan oleh broadcast maupun benturan. Jadi kalau kita pakai subnetting ini, kita itu bisa mereduksi trafik. Maksudnya adalah gini, jadi kalau bahasanya itu, simpelnya itu, kalau kita tadi menggunakan kelas B itu kan ada sebanyak 65 ribuan IP atau host. Nah, itu kan terkadang bisa bentrok ya kan. Kemudian traffic kita juga tinggi karena secara otomatis bandwidth itu akan dibagi terlebih dahulu sesuai dengan jumlah host. Nanti host yang aktif berapa itu yang akan dapat kalau misalkan ini tidak diatur ya. Nah, dengan subnetting ini kita bisa menentukan trafficnya itu seperti apa. Oh, banyaknya hostnya dari tadi kelas B yang 65 ribuan cuma 200-an orang, ya silakan gitu ya. Kemudian membantu mengembangkan jaringan ke jaringan geografis yang lebih jauh, LAN ke MAN misalkan, seperti itu. Oke. Nah, diilustrasikan seperti ini. Ini network kelas B ya. Di sini kan 172.16.1, di sini 2, di sini 3. Ini kan bisa di sini langsung 253, kemudian di sini 254. Ini tanpa jika sebuah network tanpa subnetting. Jadi di sini 255, 253, 254. Ini tanpa subnetting. Nah, kalau sebentar, kemudian di sini. Nah, di subnetting sendiri itu pembentukan subnetting dilakukan dengan cara pengambilan beberapa bit pada bagian host ID untuk jadikan subnet ID. Contoh, misalkan kelas B networknya 154.71.0.0. Nah, host ID splitnya 5 bit subnetting ID ya. Jadi di sini ini bisa diambil. Ini kan tadi networknya, ini kan networknya nih di sini nih. Ini network nih. Ini bisa jadi subnetting. Ya, ini bisa diambil. Jadi ini jadi host ID-nya. Jadi yang tadi ini network ID-nya cuma sampai 16, ini bisa dari lebih jauh, ya. Tapi host ID-nya nanti lebih sedikit, gitu loh.
Nah, di sini subnet max-nya ini seperti ini. Ini subnet ID-nya 5 bit ya. 15471 kelas B ya. Nah, di sini kalau masuk di sini 1111. Nah, di sini sisanya 0. Nah, ini itu yang dijadikan ini di sini subnettingnya nih. Subnet ID-nya. Maka di sini ini kan 248 ya jadinya ya. Nah, udah ini dia. Nanti di sini diblok sebanyak 248. Maka yang digunakan hanya ini nih. Ini berapa? Sisanya. Berarti ini 248. Kalau 248 itu kurang lebih itu sebanyak di blok itu sebanyak 4. Ya, kalau ya, jadi banyak nanti. Lebih itu lagi, lebih sedikit. Subnet max-nya dalam contoh di atas sebuah jaringan kelas B dengan network ID 15471. Subnet max-nya itu 255.25248. Dengan demikian 5 bit pertama pada oktet ketiga adalah subnet ID, sedangkan sisanya adalah host ID. Oke ya. Maka di sini adalah ini kan tadi kan default mask kelas A itu kan seperti ini 255, ini kelas B 255.255.000. Ini kelas C 255.255.255.0. Ini kan kalau default max-nya kan. Nah, kalau dikonversi ini kan ini konversinya ya. Maka kalau 255 itu sebenarnya full seperti ini ya, sesuai dengan yang tadi. Nah, maka kalau misalkan tadi ya ini masuk ke sini nih, ini nambahnya nih. Oke. Itu ya. Sebenarnya nggak terlalu sulit sih. Nah, kemudian menentukan subnet ID. Router menentukan sebuah IP address merupakan anggota dari subnet tertentu melalui proses maxing seperti dalam gambar di atas. Nah, seperti tadi gambar ya yang sebelumnya ya. Nah, IP address 154.71.150.42 dioperasikan N dengan subnet max. Didapat subnet ID-nya adalah 18. Sedangkan IP address dari subnet tersebut adalah 154.1.144.0. Seperti itu. Nah, ini dia. Jadi tadi kan oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, oktet keempat. Ini subnet max-nya 255.255.248.0. Berarti kalau oktet pertama kita masukkan 154, keduanya 71, ketiganya 150, udah jelas ya 150, kemudian 42. Oke. Maka ini subnet max-nya ya. Kemudian result of n masking-nya yaitu adalah ini. Terakhirnya itu adalah ini. Ini terakhir. Ya. Jadi kode CDR-nya adalah 154.1.150.42/21. Ini seperti ini. Contoh, sebuah jaringan dengan network ID 192.16.90.0 akan dibagi dalam 3 buah subnet. Tentukan IP address untuk setiap subnet. Nah, di sini nomor IP-nya adalah 192.16.9.0 adalah kelas C dengan host ID berada pada 8 bit terakhir. Karena itu subnet harus berada pada 8 bit terakhir. Oke, penyelesaiannya kebutuhan 3 subnet berarti membutuhkan sebanyak 3 bit. Karena itu subnet max-nya ditentukan 255.255.255.224 karena yang diminta adalah 3 subnet ya. Nah, kombinasi subnetnya adalah 000 001 maaf 000 001 010 011 100 101 110 110 111. Ini ada 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Karena itu 3 bit pertama dialokasikan untuk subnet. Ya. Yang pertama dialokasikan untuk subnet. Lihat di sini. Di sini kan kalau dari soalnya dibagi 3 buah subnet. Ya kan? Nah, ini dia. Jadi udah diambil untuk 3 bit pertama itu untuk subnet. Oke. Nah, maka penyelesaiannya adalah kalau di sini kasus pertama ada di sini subnetnya 00, maka di sini 00, di sini 00, di sini 1111, maka desimalnya 0 sampai dengan 31. Oke. Kemudian 32 sampai dengan 63, 64 sampai 95, seterusnya sampai 224, 225. Ini dia. Ya, kalau hostnya seperti 00, 1111 gitu ya. Oke, kesimpulan jumlah subnet yang terbentuk adalah 2/3 itu sama dengan 8. Tetapi subnet 00 dan 11 tidak dapat digunakan karena itu jumlah subnetnya
yang dapat digunakan adalah 2 pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 6. Oke, jadi yang bisa digunakan adalah 6. Jumlah host yang terbentuk untuk masing-masing subnet adalah 2 pangkat 5 adalah 32. Sedangkan host yang dapat digunakan sebanyak 2 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 30. Jadi host ID-nya adalah 00000 dan 1111 tidak dapat digunakan. Gitu ya. Oke. Untuk kasus kedua, untuk konfigurasi jaringan di samping net ID 192.168.17.0, setiap subnet hanya membutuhkan 2 buah host. Tentukan konfigurasi IP jaringan tersebut. Ya. Tentukan IP untuk jaringan tersebut. Nah, di sini ini untuk konfigurasi, ini untuk kasus ketiga. Ya. Nah, di sini ini kesimpulannya, metode konvensional subnetting hanya menambah 1 buah level hierarki pengalamatan IP. Kemudian subnetting membagi network menjadi subnet dengan jumlah host yang sama dengan setiap subnet. Terdapat beberapa nomor IP yang tidak dapat digunakan atau terbuang. Nah, ini latihannya. Tadi kan kasusnya salah satunya. Ini latihannya. Selamat mengerjakan latihan kasusnya. Silakan nanti dikirim jawabannya sesuai dengan lokasi untuk pengiriman latihan. Oke. Sampai di sini, terima kasih.